Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu di rumah ya. Ya, Bu. Hari ini kita bahas sedikit aja, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kita bahas review yang minggu kemarin sama hari ini. Ibu akan share screen, sudah terlihat Ibu share screen? Sudah terlihat Ibu share screen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu review singkat tentang materi kemarin. Ini terlihat Microsoft Way-nya? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Ibu akan review singkat tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemarin kan kalian masih baca-baca aja. Nanti Ibu singkat aja Ibu review ya. Yang pertama konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, kita akan bahas sedikit apa yang bisa kita pahami tentang hak asasi manusia. Fakta-fakta, ada 3 fakta tentang HAM, yaitu yang pertama orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti, maka negara akan melaksanakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah dengan bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang terakhir, seorang manusia tidak ada yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan dari lahir maupun batin. Nah, secara singkat, dapat kita pahami bahwa pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. 3 hal tersebut merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa adanya ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak menjadi manusia seutuhnya. Nah, sesuatu hal yang mendasar itu disebut juga hak asasi. Secara singkat, secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Oke, bagaimana dengan menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara singkat tentang HAM ya, ada juga menurut Jane Matterson, yaitu hak alamiah dalam diri manusia sejak lahir ke dunia. Apa itu hak alamiah manusia? Hak yang sesuai dengan kodrat manusia yang berakal budi, dan berperi kemanusiaan. Yang kedua, HAM itu merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. Jadi dengan adanya HAM, kita bisa menjadi manusia seutuhnya, seperti itu. Manusia yang sesuai dengan anugerah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa ada bagaimana jika manusia hidup tanpa adanya HAM? Ya, maka manusia tidak akan hidup sesuai dengan harkatnya. Ya, banyak kejadian-kejadian contohnya, bila HAM dicabut dari tangan manusia, maka manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Ya. Lalu ciri-ciri HAM ada 4 di sini yang bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Kalau hakiki, hak asasi manusia merupakan hak bagi semua umat manusia sejak lahir. Universal, hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut atau diserahkan ke pihak lain dan tidak dapat dibagi. Ya. Sampai sini sudah paham singkat tentang hak asasi manusia? Bagaimana? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Paham, Bu. Tentang makna kewajiban. Nah, ada hak, ada kewajiban, ya. Apa sih itu kewajiban?
Kalau kamu nih sebagai pelajar, tentunya kamu harus mematuhi tata tertib sekolah atau melaksanakan tugas-tugas ya. Itu kewajiban kamu sebagai pelajar. Lalu hak kamu tuh apa? Ada yang tahu hak kamu sebagai pelajar? Kamu berhak apa? Atau Bu diajarin Ya, betul. Mendapatkan pelajaran apa? Pelajaran. Ilmu, betul sekali. Ya, kamu sudah tahu tentang hak dan kewajiban kamu. Harus ingat-ingat lagi. Bagaimana dengan hak kamu sebagai anak di rumah? Ayo, hak dan kewajiban kamu sebagai anak di rumah apa aja contohnya? mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan sayang. Kewajiban kamu sebagai anak apa di rumah? Belajar sholat. Bantu Sekolah. Belajar sholat. Belajar Menghormati orang tua. menghormati orang tua, membantu Sholat, orang sholat. tua. Terus sama Sholat. Oke, bagus. Ya, sampai sini sudah dilaksanakan belum hak dan kewajiban? Haknya udah dapatkan kasih sayang. Kewajibannya sudah dilaksanakan belum? Sudah. Sudah. Oke. Jadi apa sih kewajiban itu sebenarnya? Kewajiban itu ada yang tahu? sesuatu yang harus kalau dikerjakan mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan dosa. Itu Yang harus hak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. hak ya kewajiban itu seperangkat yang harus dilaksanakan ya setelah kita mendapatkan hak ya bukan seperangkat alat sholat iya oke. Kewajiban secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Oke, kalau ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tidak mungkin adanya penegak laksananya. Oke, sebentar. Nah, hak asasi ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya karena telah dipenuhi kewajiban. Contohnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Seperti itu. Kamu juga di rumah mendapatkan hak karena kamu sudah memenuhi kewajibanmu, ya kan? Contohnya nih pelajar, nah ini sudah kita bahas tadi, mendapatkan ilmu, pengetahuan, sebagai salah satu terpenuhinya kewajiban bagi guru untuk melaksanakan. Guru sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan pembelajaran dan kamu mendapatkan hak yaitu ilmu pengetahuan. Kewajiban kamu adalah melaksanakan tugas dengan baik, mengikuti pembelajaran, seperti itu. Oke. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Ya, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Contohnya, setiap warga negara sebenarnya memiliki hak kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Akan tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan. Ini terjadi karena ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, di sini kalau bisa lihat perbedaan atau kesenjangan sosial yang masih terjadi di sekitar kita. Substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila. Oke, sebenarnya Pancasila itu ideologi yang terbuka, yang jalan dengan prinsip hak asasi manusia. Sehingga di dalam tiap sila-sila Pancasila itu juga ada keterkaitan hak asasinya, seperti itu. Nah, yang pertama, di sini
ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, kan, melaksanakan ibadah dan kewajiban menghormati perbedaan agama. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di mata hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia, ada unsur pemersatu, saling menghormati, saling membantu, rela berkorban, mengadu manusia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam pelaksanaan kegiatan kepemerintahan, bernegara, bermasyarakat yang demokratis, menghargai setiap hak warga negara untuk bermusyawarah dan mufakat, ya. Lalu terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Halo guys. Kita lanjut masuk ke ini yang sila-sila ya, nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada sikap-sikapnya, menghormati kebebasan beragama, menghormati kebebasan beribadah sesuai agamanya. Lalu sikap kedua, pada sila yang kedua, dan seterusnya. Jadi di dalam Pancasila, sudah sempurna, sudah merangkum tentang hak asasi manusia. Kita lanjut. Terakhir, ini materi hari ini ya, tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini kelihatan PowerPoint-nya? Terlihat? Kelihatan, Bu. Oke. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini gambar kerusuhan. Ada yang tahu kerusuhan apa? Ada yang tahu? Demo Bu, demo. Demo kerusuhan apa? Demo apa? Demonstrasi. RUU. Demo mahasiswa Bu. Demo mahasiswa. Demo mahasiswa betul. Tapi ini demo mahasiswa di tahun 1998. Oke. Ini demo kerusuhan Mei 98. Waktu itu terjadi kerusuhan besar-besaran di kota Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan ribuan orang tewas dan tertembaknya sejumlah mahasiswa. Tragedi ini dinamakan tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 98 terhadap mahasiswa ya. Jadi mahasiswa menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Soeharto, Bu. Iya, untuk turun dari jabatannya. Oke. Latar belakangnya apa dari demonstrasi ini, yaitu ekonomi Indonesia yang mulai goyah karena krisis finansial, krisis moneter ya, yang terjadi dari 97 sampai 99. Apa sih penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia? Ada yang tahu? Kenapa manusia bisa melanggar HAM? Yang pertama, pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari dalam, dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku, antara lain sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Ya. Sikap ini menyebabkan orang untuk menuntut haknya, selalu saja menuntut haknya. Bentar. Oke. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi meskipun caranya melanggar HAM. Lanjut, yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Sikap ini menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat dari munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Sikap tidak toleran